Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu atas kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1-2. Tertulis demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak opsi atau pilihan yang tersedia dalam kehidupan kita. Tapi opsi yang terbaik adalah berpegang pada janji firman Tuhan. Sarai dan Abram dalam kisah ini belum berganti nama menjadi Sarah dan Abraham. Sarai istri Abram sudah mulai bertambah tua, dan di usia tuanya itu ia belum mempunyai anak juga. Namun Abraham dan Sarah sebenarnya sudah mengetahui akan janji Tuhan bahwa mereka akan diberikan keturunan. Tapi situasi yang berbeda dengan harapan mulai menggoyahkan keteguhan hati mereka terhadap janji Tuhan. Maka mulailah muncul berbagai opsi dalam pikiran mereka, khususnya dalam pemikiran Sarai. Disebutkan dalam ayat yang pertama bahwa Sarai mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Perlu kita ketahui saudara bahwa orang Mesir berbeda dengan orang Arab. Kalau saudara mengecek fakta saat ini, jumlah populasi penduduk asli Mesir di negara Mesir sekarang ini sudah tergeser dan tergantikan oleh bangsa lain. Hal ini penting kita ketahui bahwa Hagar dan Ismail tidak melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab berbeda dengan Mesir. Sebagian ahli berpendapat bahwa keturunan Ismail sudah tidak ada lagi setelah melalui berbagai kekalahan dalam peperangan. Kembali kepada hal utama dalam renungan kita, Sarai memandang Hagar sebagai opsi untuk memiliki anak, sehingga ia menyarankan Abram untuk menghampiri Hagar supaya mereka mempunyai keturunan. Padahal bukan demikian yang direncanakan oleh Tuhan bagi mereka. Tuhan mau memberikan keturunan buat Abram dan Sarai melalui kandungan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu hal penting dari kisah ini, yaitu tentang opsi yang terbaik. Seringkali ketika kita mengalami jalan buntu, kita mulai ragu akan janji firman Tuhan, dan kita mulai memikirkan opsi-opsi lain yang ada. Sebagai contoh saudara, ketika kita tidak punya uang, kita mulai melirik opsi pinjaman, kartu kredit, pinjaman online dan sebagainya. Ketika tidak ada pekerjaan, mulai muncul di pikiran opsi mencari uang dengan cara-cara yang tidak baik, melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya. Ketika jodoh tidak datang-datang, mulai muncul opsi dukun, pelet dan berbagai kegiatan okultisme untuk mencapai keinginan. Padahal saudara, dalam situasi yang semacam ini, sebenarnya Tuhan sedang melihat apa yang akan kita lakukan. Apakah kita mau tetap berpegang pada firman-Nya, ataukah kita menjadi goyah dan mulai memilih cara yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita melalui ayat-ayat ini adalah tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan. Walaupun ada opsi-opsi lain yang kelihatannya dapat menjadi sebagai jalan keluar, tapi belajarlah untuk bersabar
dan tetap memilih berpegang pada janji firman Tuhan. Belajarlah untuk percaya dan menantikan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kesusahan, penderitaan, atau sakit penyakit, pilihlah opsi yang terbaik, yaitu mempercayai janji firman Tuhan dengan segenap hati kita. Dalam Ratapan 3 ayat 26 tertulis, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Selalu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan menantikan dengan setia pertolongannya atas kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia berpegang pada janji firman-Mu. Terkadang ya Tuhan, dalam situasi yang sulit, kami mulai memikirkan opsi-opsi yang lain sebagai jalan keluar dari permasalahan yang kami hadapi. Kami mulai goyah, bimbang dan ragu terhadap janji firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami belajar pada saat ini untuk tetap teguh berpegang pada janji firman-Mu. Engkau berkuasa ya Tuhan untuk mengadakan segala sesuatu. Engkau berkuasa untuk menolong dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempercayai Engkau sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus setia, percaya dan menantikan Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan hati, keteguhan untuk percaya selalu pada janji firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami percaya kami sudah terima kesembuhan oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga untuk yang sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.